Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Setelah di Insidious Part 1, kita melihat masa kecil Josh Lambert yang dihantui oleh Parker Crane hingga ditutupnya kemampuan Josh memasuki alam The Future oleh Alice. Ternyata, keturunan Josh juga memiliki kemampuan yang sama dengan ayahnya, yaitu anaknya bernama Dalton. Di alur Insidious Part kedua, kita melihat Alice yang sempat membuka ruangan saat Dalton jatuh dari tangga, melihat Alice dan yang lainnya yang sedang berada di The Future. Misteri apa yang terjadi sebenarnya kepada Dalton? So ini dia alur cerita Insidious Part ketiga dari tahun 2010 hingga tahun 2018 berdasarkan timelinenya. Di tahun yang sama saat Alice menyelesaikan masalah di rumah lamanya, Josh Lambert dewasa yang sudah berumah tangga dan memiliki 3 anak pindah ke rumah baru. Ketika pagi, istrinya Renee dan putranya bernama Dalton sedang melihat album foto. Dalton menanyakan kepada ibunya, mengapa tidak ada foto ayahnya semasa kecil. Ibunya juga sudah berusaha mencari, namun tidak menemukan satupun foto ayahnya. Di cerita sebelumnya, kita sudah dijelaskan kalau semenjak kematian Parker Crane, Josh dihantui oleh Parker yang memakai gaun hitam dan selalu hadir di dalam foto Josh. Semenjak Alice menghilangkan ingatan akan kemampuan Josh, Lauren ibunya berhenti memfoto Josh semenjak saat itu. Kembali ke keluarga Josh. Saat malam, ketika Dalton sedang bermain, dia menuju ke gudang atas rumahnya. Dia menaiki tangga rapuh untuk menarik sebuah tali, namun kayu tangga patah dan membuatnya terjatuh. Saat terjatuh, Dalton mendengar seseorang membuka pintu. Dan yang membuka adalah Alice beserta keponakannya yang sedang berada di The Future. Setelah Alice pergi, Dalton menjerit. Josh dan Renee langsung naik ke atas melihat Dalton dan membawanya ke tempat tidur. Mereka juga melihat memar di kepala Dalton karena terjatuh. Paginya ketika semuanya sudah bangun, Renee menyuruh Josh untuk membangunkan Dalton. Saat Josh berusaha membangunkannya, Dalton tidak bisa dibangunkan. Mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter mengatakan kalau Dalton tidak memiliki kerusakan di otak, tapi secara teknis dia memang sedang koma. Dokter juga mengatakan kalau dia belum pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya. Dalton pun terus melakukan tes lanjutan secara berkala. Hingga 3 bulan kemudian, Dalton akhirnya melakukan rawat jalan di rumahnya dengan seorang dokter. Ketika malam, Josh dan Renee mendengar suara gedoran pintu. Josh mengeceknya, namun tidak menemukan siapapun. Sebelum kembali ke kamar, Josh mengaktifkan alarm keamanan di pintunya dan ia kembali ke atas. Renee mendengar tangisan anak bungsunya Kelly. Saat dia menuju ke kamar Kelly, dia melihat seorang pria di balik tirai jendela. Dia menjerit, dan saat kedatangan Josh hanya melihat jendela yang terbuka. Namun tiba-tiba, alarm keamanan berbunyi, menandakan ada seseorang yang masuk ke rumah. Josh turun dan melihat pintu rumah telah terbuka. Saat dicek, dia tidak menemukan siapapun di rumahnya. Keesokannya, saat Renee membersihkan kamar Dalton, dia melihat cap tangan berdarah menempel di tempat tidur Dalton. Ketika Josh pulang, Renee menceritakan kalau dia merasa ada yang tidak beres dengan rumah mereka. Josh tidak begitu mempercayainya, hingga mereka sedikit ribut. Renee memperlihatkan spray yang bercak darah di kamar Dalton kepada Josh. Josh tidur di sofa, sedangkan Renee di kamar melihat seorang pria sedang mondar-mandir di luar jendela. Saat ia memperhatikan pria itu, tiba-tiba dia berada di dalam kamar dan ingin menyerangnya. Josh yang mendengar teriakan Renee langsung ke atas dan melihat Renee telah menjerit ketakutan karena melihat seseorang di kamarnya. Renee meminta untuk pindah dari rumah tersebut dan Josh menyetujuinya. Keesokan harinya, Renee dan Josh pindah ke rumah baru lagi. Dibantu oleh Lauren ibu Josh, mereka pun membersihkan rumah. Saat sedang membuang sampah,
Rene mendengar suara anak berlari hingga menuju ke sebuah lemari di kamar Dalton. Dan dia pun melihat seorang anak keluar dari lemari itu. Rene mendatangkan seorang pastor yang juga teman lamanya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pastor mengatakan kalau roh jahat telah mengikuti mereka dari rumah sebelumnya. Rene menceritakan hal itu kepada Josh, namun Josh tidak mempercayainya. Namun Lauren, ibu Josh, mengatakan apa yang dialami Rene adalah benar. Lauren mengatakan dia bermimpi tadi malam sedang datang ke rumah Josh pada malam hari saat semua sedang tidur. Lauren menuju ke kamar Dalton dan melihat sebuah bayangan hitam berada di sudut ruangan kamar. Lauren menanyakan, "Siapa dirimu?" Sosok tersebut mengatakan kalau dia adalah tamu. "Apa yang kau inginkan?" kata Lauren, dan dia menunjukkan Dalton. Hal itu menandakan kalau dia menginginkan tubuh Dalton. Tiba-tiba setelah bercerita, Lauren melihat hantu tersebut berada di belakang Josh. Mereka melihat kamar Dalton sudah berantakan, dan Dalton berada di bawah lantai. Lauren langsung mengatakan ada seseorang yang bisa membantu mereka. Mereka pun menghubungi Alice, dan besok paginya Alice akan datang ke rumah Josh. Saat Alice datang, dia mengatakan sudah lama tidak berjumpa Josh. Namun Josh lupa pernah bertemu Alice. Alice langsung menuju ke kamar Dalton dan merasakan ada sesuatu yang jahat bergelantung di atas tempat tidur Dalton. Dia menyuruh Spike untuk menggambarkan hantu yang disebutkan ciri-cirinya. Alice kemudian menjelaskan kepada Josh dan Rene kalau Dalton sebenarnya bukan sedang koma. Alasan mengapa hantu selalu mengikuti mereka setiap pindah adalah karena Dalton yang memiliki kemampuan untuk menjelajah saat tidur. Dia tidak takut karena menganggap itu hanyalah sebuah mimpi. Namun karena ia sering mengunjungi The Future, membuat roh memperhatikan Dalton dan membuat roh Dalton tersesat di The Future. Selama Dalton tersesat, para roh gentayangan mendekati tubuh Dalton dan keluar ke alam manusia, menunggu hingga waktunya mereka dapat merasuki tubuh Dalton. Roh-roh tersebutlah yang sering dilihat Rene selama ini. Namun dari segala macam roh, ada satu iblis yang cukup kuat yang berusaha mengambil alih tubuh Dalton, dan iblis tersebut adalah iblis yang digambarkan Spike. Iblis berbadan hitam dengan wajah yang merah berapi. Rene bertanya, bagaimana cara mengembalikan roh Dalton yang tersesat? Alice mengatakan ada satu cara yang tidak lazim. Sebelum Alice menyebutkan caranya, Josh menolak cara mereka yang tidak lazim tersebut karena dapat mengancam nyawa anaknya. Josh menyuruh Alice dan timnya untuk pergi karena mereka tidak akan mengambil resiko. Setelah mereka pergi, Josh mendatangi kamar Dalton. Dia mengatakan kepada anaknya yang tidak sadar untuk memberikan petunjuk keberadaannya sekarang. Tiba-tiba sebuah lukisan Dalton di dinding terjatuh. Josh melihat kalau gambar itu menyerupai lukisan yang digambar Spike sebelumnya. Iblis berwajah merah berapi. Kemudian Josh juga melihat Dalton menggambar pintu merah hingga menggambar saat ia tidur dan menjelajah ke dunia lain. Semua sama persis dengan apa yang dikatakan Alice. Josh pun mulai yakin dan menyetujui Rene memanggil Alice kembali. Malamnya, Alice dan timnya sudah berada di rumah Josh, langsung melakukan tugas mereka. Alice berusaha masuk ke The Future dengan alat penghubung suara ke telinga Spike untuk menulis. Spike mendengar Dalton yang tersesat di tempat gelap. Dia tidak menemukan jalan keluar. Dalton meminta agar mereka tidak bersuara, agar iblis berwajah api tidak mendengar mereka. Dalton meminta tolong kepada ibu dan ayahnya. Tiba-tiba catatan Spike berubah dengan kata-kata kasar dan kematian, menandakan iblis berganti berbicara kepada Alice. Alice mulai tidak sanggup dan kembali ke alam manusia. Dalton tiba-tiba dirasuki iblis dan bangkit dari tempat tidurnya. Alice berusaha mengusir iblis dari tubuh Dalton hingga posisi menjadi aman kembali. Setelah selesai, Tucker melihat hasil foto yang memperlihatkan kalau tubuh Dalton digerakkan oleh iblis yang terfoto.
Malamnya, Alice menyuruh Lorraine datang. Lorraine pun terpaksa menjelaskan kepada Josh kalau kemampuan yang dimiliki Dalton merupakan bakat yang menurun dari ayahnya. Josh terkejut mendengar pernyataan itu, karena dia sudah tidak ingat dengan masa lalunya yang telah dihapus. Ibunya mengatakan kalau Josh saat berusia 8 tahun sering ketakutan karena didatangi wanita tua bergaun hitam dan hadir di setiap fotonya, hingga Alice membantu melupakan ingatannya mengenai bakat Josh tersebut. Rene dan Josh pun melihat foto-foto yang disimpan Lorraine. Alice mengatakan kalau Josh bisa menyelamatkan roh anaknya yang tersesat karena dia memiliki bakat yang sama. Josh pun bersiap untuk dihipnotis agar masuk ke The Future. Setelah memberi aba-aba, Josh pun menutup matanya. Karena merasa lama, Josh pun bangkit dari kursi dan mengatakan ini tidak berguna. Saat ia bangkit, dia baru menyadari kalau dia telah berada di alam yang berbeda. It's useless. I have no idea what I'm doing. Alice menyuruh Josh untuk mendengar suaranya, untuk membantu Josh agar tidak tersesat nantinya. Saat berjalan, Josh bertemu dirinya sewaktu kecil dan menunjukkan jalan menuju ke The Future. Saat memasukinya, Josh berjalan melewati tangga dan menemukan pintu merah. Di depan pintu, dia dihadang oleh roh pria yang pernah menghantui istrinya. Josh hampir dikalahkan, namun dengan bantuan suara Alice, dia berhasil mengalahkan roh pria itu. You can beat them, you're stronger, you are the one alive. Get away from me! Setelah masuk, roh Josh bertemu roh Dalton, dan ia berusaha membebaskan anaknya yang dirantai. Setelah melepaskan Dalton, Dalton mengatakan kalau iblis tersebut melihat Josh. Josh dengan cepat membawa Dalton keluar dari ruangan itu. Rene menuntun Josh dengan suaranya, namun panggilan tersebut membuat roh-roh gentayangan mendengar masuk ke alam manusia. Roh Josh dan Dalton berpencar mencari tubuh mereka. Saat Dalton memasuki sebuah ruangan, dia diganggu oleh iblis berwajah merah. Josh bertemu dengan wanita tua bergaun hitam atau Parker Crane. Josh menanyakan, apa yang kau mau dariku? Pergilah, tinggalkan aku sendiri. Di rumah, Rene berusaha menyadarkan Josh dengan roh-roh yang mendekatinya. Setelah Josh tersadar, Dalton pun kembali ke tubuhnya. Setelah masalah selesai, Spike dan Tucker mengemas barang ke mobil untuk kembali. Sedangkan Rene dan Lorraine memberi makan Dalton yang lapar berat. Di ruang tamu, Josh melihat-lihat hasil foto penampakan yang diambil saat pemanggilan Dalton. Josh mengatakan kepada Alice kalau dia telah menunjukkan dunia baru. Josh mengatakan juga dia tidak memerlukan foto-foto itu lagi. Saat dia mengembalikan foto itu, Alice yang memegang melihat sesuatu hal yang salah terhadap Josh. Dengan cepat, Alice mengambil foto Josh sekali. Josh mengatakan, mengapa kau melakukan itu? Kapan kau bisa mengerti perasaanku? Dia pun menyerang Alice dengan mencekiknya. Why did you do that? Why? 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 Rene mendengar suara ribut menuju ke ruang tamu. Dia terkejut melihat Alice yang sudah tidak bernyawa lagi. Dia melihat kamera yang terdapat di bawah lantai. Foto menunjukkan hantu wanita tua bergaun hitam berada di foto terbaru. Saat melihat foto, tiba-tiba Josh datang dari belakang Rene. Rene yang sudah curiga telah terjadi sesuatu kepada Josh terkejut dengan kehadiran suaminya yang menandakan masalah belum selesai. Nah guys, itu tadi alur cerita Insidious part 3 dan akan kita lanjutkan ke part terakhir di seri ini. Jadi, ditunggu ya. Bagi kamu yang ingin tahu kasus-kasus terkenal di dunia, kamu bisa mengunjungi channel Famous Stories.
Link sudah admin sertakan di deskripsi video ini. Dan terakhir, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.